kembali lagi bersama Radio MI berbagi cerita dan berita lebih baik. Saya ini baru pengen ngambil ini aja. Pokoknya lucu dia. Kali ini kita sudah mendatangkan tamu jauh, ya kan? Anil Bramantyo. Salah. Leonard Anil. Gimana kabarnya? Baik. Apa kabar, Nil? Ya, setiap hari kan juga ketemu. Kan udah berapa jam ini kita nggak ketemu? Kenapa kita undang Anil? Masih ada sesuatu yang mungkin menarik dari dia ya. Apa Mbak kira-kira Mbak? Kenapa dia dihadirkan oleh tim produksi ini? Saya juga Anil bingung. ini setiap kali tanya, Nil ada efek nggak? Ada. Nil punya ini nggak? Punya. Nil semua aplikasi film, GoPlay apa sih ini dia punya. Itu dia. Ini unik ya. Ada yang sampai kenapa sampai banyak punya aplikasi film seperti itu? Nah, jadi mempelajari dari kondisi sempat pandemi di Indonesia, kemudian bioskop ditutup, itu kayaknya orang-orang kan hiburan hilang. Terus kemudian kita mencoba, sedangkan setiap weekend itu jadi kayak satu hiburan. Setiap kali nunggu weekend, saya selalu hiburannya adalah saya cuma nunggu-nunggu di saat saya bisa pergi sama mama saya nonton bioskop. Habis itu sebelum itu makan dulu nonton bioskop. Nah itu udah jadi kayak hal yang harus dilakukan setiap kali weekend. Setiap weekend itu. Setiap weekend. Terus? Tiba-tiba di masa pandemi bioskop tutup, kita bingung. Kehilangan rutinitas. Nah, kehilangan jadinya ya. rutinitas sama satu lagi yang bikin mama saya juga bingung, mau nonton apaan. Semua tempat tutup, apalagi mall tutup, dia nggak bisa pergi. Tempat makan juga tutup. Iya, ya kan? makan juga tutup dan segala macam. Daripada stres di rumah terus dan segala macam, mencobalah dengan yang namanya si aplikasi-aplikasi over the top ini. Oh, Kita oke. nyobain satu-satu tuh, kita downloadin satu-satu, kita nyobain, kita langganan satu-satu, kita lihatin. Ini apa sih yang berbayar menarik. semua kan aplikasinya Iya, kan? Oh, dari berbayar. mulai yang biasa mereka kan ada pancingan. Oh, Dikasih free, dulu 2 gratis minggu dulu. free, kita suruh nonton, tapi biasanya kadang-kadang juga licik-licik juga. Jika satu episode berikutnya harus bayar. Nah, kita ikutin mulai dari situ, nontonin deh mulai dari yang lokal-lokal. Ternyata setiap over the top itu punya ciri khas yang menarik dan berbeda-beda lah. Kayak misalkan kalau kita bilang yang satu lagi kenceng banget adalah GoPlay. Tiba-tiba dia di awal dia bikin tampilan namanya The Tunnel. Itu adalah salah satu film yang diadaptasi dari Korea, tapi dibikin film Indonesia. Oh, diadaptasi Diadaptasi jadi jadi film Indonesia dan kemudian tiba-tiba udah langsung selesai jadi total 13 judul. Episode. 13 episode. Terus mengarahkan orang untuk nonton. Awalnya kan kita bilang apa yang menarik dan segala macam ya. Terus udah gitu pada saat coba ditonton lumayan menarik dan bikin ketergantungan. Oh. Karena memang itu kan sinetron, modelnya kan banyak Modelnya film jadi seri sama kan? kayak Film seri sinetron, sebenarnya. cuman secara penggarapannya lagi serius. Dan karena diadaptasi, saya pikir jadi secara cerita kayak pola pemikirannya Sama. lebih dahsyat. Oh, lebih dasar lagi. Oh. Oke. Termasuk Gossip Girl kalau nggak salah ya? Iya, Gossip Girl. Itu kan diawali dari Gossip Girl yang enteng-enteng. Enteng, ya. Kita nonton, habis itu The Tunnel. Terus kemudian ada lagi di iFlix, itu ngomongin mengenai kisah Tanah Jawa. Itu cerita tentang anak-anak muda yang lagi naik ke, lagi naik ke pegunungan, terus nemuin hal-hal yang Mereka sifatnya explore horor. ya, gitu. Iya. Nah itu juga sama kalau kita nonton sebetulnya sama kayak film sinetron, tapi digarapnya lebih serius, pendekatannya udah lebih kayak nonton film teater gitu, atau nonton film features. Oke. Seserius itu, cuman kita nontonnya per episode, dipotong-potong. Oh. Itu lo kalau di rumah nontonnya di TV berarti? Iya, nontonnya di TV. Atau kalau enggak yang lucu adalah kadang-kadang kita suka kebut-kebutan episode. Misalkan kan kayak saya ada waktu ya saya harus berangkat ke kantor, dia kan nggak, mama nonton sendiri di rumah. Otomatis pada saat saya pulang, episode kita berbeda. Jadi kadang-kadang dia nonton di TV, saya nonton sini dari handphone. Oh. Nah, ini menarik loh. Mbak, ini termasuk Anil nih, saya agak bingung ya. Bagi saya kan nonton tuh kan identik dengan Layar besar. layar besar, ruangan. Nah, Terus, depan makanan kita banyak iya. nih makanan. Nah, Dan soundnya menarik. menarik. Ya. Nah, sekarang tiba-tiba pada Semuanya saat jadi, pandemi kemarin iya. berubah menjadi Semuanya kotak kecil atau disimpelin. dalam televisi yang tentunya tidak Iya membuat tiba-tiba kita lu nonton nyaman. layarnya segini gitu. Nah, Iya. ada perbedaan nggak, Nil? Gimana tuh? Lu fulfill nggak tuh? Terpenuhi nggak? Nah satu yang adalah kalau misalkan akhirnya mau ngerasa dia masih lumayan menarik, satu-satu adalah kita pakai headphones. Supaya suaranya. Supaya tetap kita masih Efek suaranya mesti kerasa. berasa di dalam, terus tetaplah ruangannya digelapin.
nonton senyaman mungkin. Oh, tetap seperti suasana bioskop juga ya. Bikin kayak suasana oke, bioskop. oke, Cuman oke. yang mengganggu adalah tangan kan pegel, meganginnya kan aneh. Oh, iya. Tangan pegel gitu, meganginnya aneh. Sampai berbagai macam gaya, duduk, nonton. Oh, berarti dan lu segala mesti macam. beli itu tuh yang kayak gorila gitu ya, buat dia bisa duduk sendiri. Atau terakhir-terakhir ada yang keluarin itu, yang besi ditaruh di leher, dia udah nanggung sendiri handphonenya. Orang-orang tuh inovatif banget ya. Ada ini apa itol, tiba-tiba ada kayak Eh, tepokan nyamuk Tepokan gitu nyamuk buat ya. itol gitu. Ini kan, Kayak ya. baru lihat di Indonesia doang itu gua. Tiba-tiba orang nonton kayak gitu, tiba-tiba mereka keluarin tiang yang khusus buat masang. Dulu kita zaman baru selfie mulai, Oh, pakai apa tiba-tiba namanya? itu tongsis, Tongsis, ya kan? tongsis, ya. Tiba-tiba ada tongsis di sini. Nah, gitu. apa yang membuat Anil merasakan apa ya? Kalau tadi yang bilang Mbak Switche, kalau di bioskop kan beda. Nah, Beda. di sini apa yang membuat akhirnya Anil jadi betah, jadi terlepas pegal ya, Jadi jadi oke lah, betah, gitu jadi maksudnya. terus ketagihan sampai mungkin saya bilang ketagihan Karena ya itu kan Anil? berbayar Hampir setiap Nil. hari gitu. Itu loh. ini Saya loh. satu berbayar, tapi kalau misalkan dihitung-hitung, jauh lebih murah ketimbang pengeluaran daripada nonton bioskop. Oke, soal pengeluaran. Ya. Saya pengen tahu nih. Kalau nonton Bioskop, bioskop kita ya. hitung adalah per tiket kita harus bayar. 60.000 lah. Ya, taruh 60.000 satu orang, 2 orang 120.000. 120.000. Popcorn? Belum ya ada popcorn segala macam. Nah kalau Total ini berapa? mungkin jajanannya sama, tapi kan pembayarannya untuk di setiap aplikasi berbeda. Oke. Kayak misalkan Biasa GoPlay hanya berapa tuh? 49.000 per bulan. Oh, per bulan. Oke, terus Dan yang yang kita disajiin segitu filmnya segitu banyak. Itu yang tadi dibilang kenapa akhirnya keranjingan nonton, satu selesai habis, kayak kita mereka ngasih referensi film yang mirip-mirip tuh ada ini. Oh. Itu segitu tuh itu udah bisa buka semua Semuanya tuh. udah bisa kita nonton dan nggak ada batasan. Oke. Cuman yang ada satu hal yang hilang, yang Apa kayak kita lihat kalau misalkan kita nonton di bioskop kadang-kadang ada hal yang kenapa sih kita nggak mau nonton film yang sifatnya gore atau yang sifatnya film yang terlalu serem gitu ya. Karena itu dia kita nggak bisa punya kontrol kan. Kita nggak bisa pause di Karena tengah-tengah. terpaksa kita nonton Terpaksa kan. kita Iya. nonton. Nggak bisa skip ya. Kita nggak bisa ya. skip. Nah, kalau di sini Kita nggak bisa turunin volume. Volume, iya. Nah pada saat semua di handphone, semua film Indonesia yang kita penasaran nonton, sampai danur dan segala macam, kita cobain aja nonton. kalau takut, Kalau turutin. takut ya itu pada saat kemudian suasananya udah sepi, turunin aja volumenya. Jadi kalau dia mau reaksi gimana mungkin, nggak ada efek ke kita. Nah, terus atau satunya lagi, nontonnya jangan deket-deket. Jadi kalau tiba-tiba mereka mau pakai jump scare, suaranya hilang. Mereka mau jump scare kayak gimana pun buat kita nggak kaget. Nah, kalau di bioskop kan nggak bisa. Iya, Nggak yang bisa, saya kita takut tuh terpaku gitu situ kan. kan, iya. Kalau nonton horor, jumpscare saya lempar lagi ke handphone, ya kan. Rugi Kalau di bioskop kita. bisa di bioskop ya. Kan? Nah itu. Oh ini menarik ya. Jadi kembali lagi pengeluaran untuk membeli Ya, aplikasi itu pengeluarannya bisa lebih jauh murah. lebih hemat kalau memang akhirnya kita tahu aplikasi apa yang dibutuhin. Iya sih. Kalau saya kan di awal-awal dalam 1 bulan semuanya saya langganan. Apa aja kalau boleh tahu? Tadi GoPlay, Dari mulai GoPlay, si iFlix, iFlix ya. kemudian ada lagi Netflix juga. Pada saat Netflix udah masuk di Indonesia, View ya. View, iya. Nah itu kan harganya beda-beda. Sampai terakhir adalah video. Oke, dulu ada Hook malah ya. Ya, Ya, dulu ada ada Hook yang sempat sekarang udah nggak ada lagi. Nah ini menarik soal Netflix ya. Kalau saya lihat ini saya juga agak aneh ya mendengar Netflix ini kan. Kita kan terbiasa nonton film film industri Hollywood lah Iya, di Hollywood. luar Netflix kan dengan segala kemungkinan. Tiba-tiba muncul Netflix dengan segala film-film indie lah atau Iya. apapun itu. Nah apa yang menarik sih Nil? Kalau secara ini kan kalau secara bicara industri ya Mbak ya, kalau kita nonton film Avenger atau apa kan megah atau seperti apa. Cuma kalau kita melihat Netflix sepertinya kan jarang ya. Jarang. Lebih banyak ke keluarga, lebih banyak soal masalah jarang lah yang ini. Nah, apa yang membuat Netflix itu akhirnya digemari oleh orang-orang? Jadi sampai sekarang Netflix jadi seolah-olah jadi kayak gaya hidup ya. Orang udah bilang jadi gaya hidup. Netflix and chill. Oh, iya. Nah yang pola-pola seperti itu. Nah kalau bilang akhirnya jadi kayak satu generasi yang berubah pada saat adanya Netflix. Sampai saya penasarannya adalah sampai saya ikuti perkembangannya sampai perkembangan bisnisnya. Ternyata Netflix itu polanya berbeda. Kalau kita ngomongin film dengan yang lain, yang awal-awal semua feature kita nonton satu kali selesai, sukses atau tidak, selesai. Kayaknya Netflix itu mereka punya pola yang namanya kayak dibilang secara bisnis bisa dibilang jadi social share. Oh, sosial share. Nah, kenapa akhirnya pemain-pemain besar dan pengguna-pengguna industri besar jadi ingin masuk. Kita kaget waktu tiba-tiba ada film Undergrounds yang kemudian diperanin oleh Ryan Reynolds. Nah itu seorang Michael Bay mau bikin film hanya untuk handphone.
Padahal Michael Bay itu kan terkenal dengan saudara Iya, film action semua kan pasti keras harus kan. ledakan dan segala iya. macam. Kita udah bisa hitung berapa biayanya kalau mereka ngelakuin ledakan. dan Tiba-tiba segala dia macam. muncul di Netflix. Tiba-tiba mau dia muncul di Netflix, bikin film dan semua pemainnya adalah pilihan dia dengan salah satu Ryan Reynolds sama beberapa dalam beberapa detik awal udah berapa mobil yang dihancurin. Dan itu produksinya Netflix. Dan itu produknya Netflix, tapi secara kualitas nggak ada yang diturunin sama sekali Berarti dia dari pemikirannya si luar biasa. Michael Bay. kayak HBO gitu ya, produksi sendiri juga ya. Nah HBO yang sekarang malah keteteran. Iya. HBO secara pasar hilang sama sekali, Setelah- akhirnya semua pasarnya pindah ke Netflix. Setelah Sex and the City, setelah Rome, kalau tidak salah apa lagi ya? Ada beberapa series-series yang Series yang terkenal. lain. Sekarang kalah dengan Termasuk salah satunya dulu ada series yang namanya Dark. Dark ya. Nah, di HBO. HBO ya. Tidak sukses, pada saat dipindah ke Netflix, jadi sukses. Nah itu juga. Padahal Terus kemudian sama-sama langganan Sama-sama langganan Apa yang juga. kemudian mungkin Anda bisa menganalisa sebagai penggemar film ya? tadi itu ya kayaknya emang akhirnya secara pola penontonnya udah berubah. Kemudian saya bilang Netflix sudah menghasilkan generasi baru. Antara dia emang suka nonton yang series, atau dia juga menantikan film-film yang udah ditungguin tiap bulan. Nah itu jadi misalkan kayak salah satunya adalah yang kemarin sukses dengan film Parasite. Oh, Parasite-nya yang film Korea itu ya? Bong Joon-ho itu Bong Joon-ho ya. tiba-tiba bikin series namanya Snowpiercer, dan itu dulu film dia tahun 2014. Dia bikin jadi series dan sekarang muncul di Netflix. Gokil ya. Jadi banyak dia juga memang iklannya pemain-pemain juga besar kenceng loh ya di yang dia mana-mana. masukin ke Netflix. Iya. Tapi sekali lagi ya, terlepas ini, saya masih penasaran Mbak, soal masalah nonton di Handphone. handphone atau nonton TV. Nyaman nggak sebenarnya sih? Kalau dibilang Tadi terlepas ya, harus pegel digelapin apa lah atau segala apa, macam. nyaman nggak sebenarnya? Nyaman karena tadi ya. Kemudian adalah kan Ini kan bukan lagi-lagi gara-gara pandemi saja ya, kan? yang kita kejar adalah kan tetap masalah experience filmnya sendiri ya. Experience film. Kalau selama Seperti apa experience filmnya film itu? bagus, ya kita Nggak, masih experience film nyaman. itu seperti apa? Experience film itu? Tadi yang kita lihat adalah secara soundnya, terus kemudian pada saat kita nonton buffernya nggak parah. Buffernya nggak parah. Kan kalau kita nonton kemudian dikit-dikit buffer, dikit-dikit buffer, Nggak seru juga nah, kan? Tergantung internet juga sih Internet ya. juga. ya tergantung internet juga. Tapi dengan internet yang kemudian mungkin bisa ngandelin cuma dari handphone aja, salah satu Netflix lumayan lancar sih. Oh iya? Benar, oke. Dibandingkan aplikasi yang lain? Dia dibandingin aplikasi lain. Kalau yang lokal agak- seperti apa tuh? kalau yang judul-judul kita nggak enak ngomongnya. Nggak enak, oh iya. Tapi kalau misalkan yang sebelum nggak enak kita lancar-lancar, minum Coca-Cola dulu nih Mbak. Ini kayaknya Oh menggoda ya juga ini kita nih. tematik sekali ya hari ini. Iya. Nil, sajian-sajian yang biasa Di di bioskop ya? sajian-sajian yang biasa kita nikmati di bioskop. saat kita ke bioskop. Ini bukan iklan kan? Baru datang. Saya mah nggak nyebut, Kang One yang nyebut. Nggak habis tadi ngobrol-ngobrol terus kan ya pengen minum juga gitu kan. Menarik masalahnya. Tapi kalau nonton di rumah, lo jajanannya gini-gini juga, Ini juga? apa gimana? Enggak, justru lebih menarik ya. Kan jarang-jarang nonton film action makannya bakso. Oh, atau nasi padang misalnya kan ya. Padang. Bisa sih kalau di itu premier kan nasi goreng buntut. Nanti itu kekenyangan tidur. Nah, apa yang membuat akhirnya Anil merasa nyaman dengan apa tayangan-tayangan yang di aplikasi itu? Tadi itu ya karena akhirnya secara tanggung jawab seorang anak kepada orang tua Oh. tetap masih bisa memberikan supply supply Dan hiburan. itu kali ya kepada orang pilihan tua. terbaik ya. Untuk Iya, saat yang ini pilihan kan terbaik kita saat nggak ini. punya banyak pilihan Iya. ya. Apalagi pandemi masih lama kan pandemi Dia kan? nggak stres, tetap dia nggak keluar rumah, Dia emang hobinya hobinya nontonnya. nonton. Karena pada saat sebelum kejadian pandemik pun emang bisa dibilang agak lumayan tidak normal sih. Jadi saya itu adalah bisa nonton yang dibilang kayak film maraton. Nah itu kejadian saya sama mama saya. Jadi kalau kita udah menarik dengan tontonan tertentu, kita baru keluar, masuk, nanti kita keluar cuma makan doang, masuk lagi film berikutnya, bisa masuk lagi film berikutnya, satu hari 3 itu bisa. Dengan jenis film yang berbeda-beda Dengan tentunya jenis kan? film yang berbeda-beda. Sampai tiba-tiba kadang-kadang film yang terakhir kita tonton adalah kalau Sabtu, pasti kan ada film Midnight. Nah diakhiri dengan Midnight. Jadi kita pergi kadang-kadang jam 1 siang, nanti pulang jam 2 malam. Ih, Atau jam oke 1 loh. malam selesai nonton Midnight. Terus dia tapi nonton di handphone juga apa enggak? Enggak, kalau zaman itu kan Zaman belum. film masih Tapi belum. kalau yang Enggak, maksudnya sekarang, hanya di TV aja. nah kalau apa? yang sekarang TV sama tablet. Oh, sama tablet. Kalau handphone mungkin dia terlalu kecil ya. Jadi dia masih nontonnya tablet sama TV. Nah cuman kalau yang Korea-Koreaan yang sifatnya mungkin enak dibawa nonton sembari tidur pasti dari tablet. Karena kalau yang Korea-Koreaan kan saya sebenarnya nggak nonton. Oh.
Tapi pada saat tampil di TV, aplikasi bisa nontonnya nyambung kan? Pakai smart TV ya? Iya. Korea-Koreaan nggak nonton tapi dia nonton telenovela. Lebih kepada tadi sih masih lebih kepada action. Maria Cinta yang Bagong. Tapi menarik ya, kita bisa nonton, sekaligus bisa makan padang, kita bisa makan bakso dan lain-lainnya. Ini suatu experience yang lucu juga gitu kan. Kalau kita kan di bioskop tetap susah kan? Iya sih, tapi yang lebih menarik lagi tadi kan selain kita dapetin experience yang masih mirip-mirip lah secara sound dapat, secara cerita dapat, tapi kemudian pola makan bisa kita atur makanannya mau kayak kita, sama satu lagi yang kita bisa atur adalah masalah kapan mau istirahat. Nah, Tiba-tiba di tengah tontonan itu Capek atau capek ya mereka bisa dan bisa di-pause ditunda dulu. untuk hari berikutnya atau jam berikutnya ya? Atau tiba-tiba mau ke kamar mandi, kita bisa pause dulu. Iya, Untuk apalagi belajarnya dia nih kapan. gelap-gelap nonton ini kecil, meeting aja bisa tidur ya kan. Ya kalau di bioskop mah kalau misalnya kita pengen kencing kan minimal kita akan kehilangan momen beberapa Beberapa adegan saat. ya, berapa scene ya. Tapi kalau di aplikasi seperti ini kan bisa di Iya. pause, bisa di apa? Kita masih bisa pause. Kamu pernah nggak nonton terus nggak puas gitu? Untuk selama ini sih enggak, karena nonton film Indonesia pun kadang-kadang mau sebagaimana hasilnya, saya cuma mikir kayaknya ya itu sih yang lagi bisa diciptain sekarang dengan kondisi saat ini. Kamu ini tampaknya gampang sekali dipuaskan ya. Bukan gampang dipuasin, tapi lebih kepada biasa mama saya mungkin yang kesel ya. Mau Pemakluman nonton yang film tinggi. nggak jelas, kadang-kadang kalau film-film arahnya festival kan pasti tiba-tiba udah nonton terakhir, terus sampai selesai. Ini sebetulnya nonton film apa sih kita? Tetap bingung juga. Iya, ya. iya. Mama dibawa nonton film nggak jelas, ada yang kayak gitu. Terus Apalagi tiba-tiba film- kadang-kadang film yang terlalu serem yang benar-benar kayak filmnya Mas Joko Anwar dan segala macam. Kalau buat saya sih senang-senang aja. Tapi kalau untuk ibu-ibu Iya, susah tapi ya. kalau buat ibu-ibu kan bisa stres kan. Nggak stres ya. Malah kadang-kadang dia dengar musiknya aja jadi kayak agak ketakutan dan segala macam. Tapi kalau buat saya sih malah hiburan gitu. Oke nih, rindu dengan suasana bioskop. Udah pasti untuk harus nonton ke bioskop lagi. Jadi tetap ya nonton itu dari Biar bioskop gimana ya. pun ya. Iya, tetap nonton harus di bioskop lagi sih. Iya. Ada referensi Film. film yang maksudnya film favorit lo yang Iya, lo yang- pikir pasti orang-orang sebenarnya Ya, harus nonton nih film-film kayak gini gitu. Untuk di mana nih? Di Di aplikasi lah. aplikasi-aplikasi. Kalau di GoPlay, Tunnel lumayan harus direferensikan untuk lumayan nonton, lumayan menarik. Dengan konsep lokal, dia ceritanya masih lumayan menarik padahal film adaptasi ya. Terus setelah itu kalau di Netflix yang tadi sih Undergrounds, terus kemudian yang Belum lama kan ada gol ya? Undergrounds ya belum terlalu lama. Kemudian yang masih terakhir baru lagi adalah Extraction. Hal apa tuh? Itu filmnya Chris Hemsworth yang main jadi Thor. pemeran Thor Ya. dengan sama sutradara dan segala macamnya masih ngerjain, tapi dia tiba-tiba ngerjain main film sebagai seorang tentara bayaran yang harus menyelamatkan anak dewasa yang diculik sama musuh ayahnya. Oh. Tapi tiba-tiba pada saat dia udah selamatin anaknya, kondisinya semua orang harus ngebunuh dia. Waduh. Jadi dia tiba-tiba jadi satu orang yang nggak punya teman dan semua orang harus ngebunuh dia dan ditargetin. Itu yang akhirnya Kayak itu ya, jadi lumayan apa menarik. dari siapa tuh filmnya yang dikejar-kejar juga tuh. Banyak ya film-film kayak gitu di Amerika ya. Iya, Born Identity ya. Oh benar itu. yang pola-polanya seperti itu. Pola-polanya kayak gitu ya. Tapi tetap asik ya nonton film action di Tetap gadget, iya. tetap asik. Karena tadi secara kualitas kan dari sutradaranya mereka nggak turunin. Ini di Netflix apa yang menarik film? Netflix itu 2 masih menarik, terus yang lagi saya tonton sekarang tadi Snowpiercer cerita mengenai tinggal sisa beberapa manusia yang hidup di sebuah kereta, tapi keretanya dari kereta besi gitu. Tapi mereka harus bertahan hidup pada saat kondisi dunia udah hancur dan berubah jadi zaman es. Jadi mereka harus beradu akal, beradu ilmu supaya bisa bertahan hidup dan keretanya tetap harus jalan. Ini serial? Ini tadinya film pendek, Pendek, jadi film feature di 2014 sukses dari sutradaranya tadi, sutradaranya si Parasite, kemudian dijadiin film series. Wow. Oke Neil, kalau gitu. Oke, Anda terima kasih. Thank you udah ya. hadir Tapi sini. pernah nggak lo di kantor nonton? Nonton? Enggak.
Kantor kerja ya? Bukan, pada dasarnya bukan masalah gitu. Nanggung kan lagi nonton sedikit, tiba-tiba dipanggil meeting. Jadi mendingan memilih tidak nonton. Dengan meeting ya. Mendingan meeting. Urusannya potong gaji masalahnya. Urusan keluarga. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Anil Leonardi soal aplikasi-aplikasi. Barangkali manusia-manusia kekinian di luar tuh silahkan dicoba ya aplikasi-aplikasinya. Kita udahin dulu nih ngobrol-ngobrolnya. Anil, Makasih, thank you Nil. banget ya. Ya, baik. Udah sini, lu gak makan tuh popcorn? Nanti ya Lu nunggu, duriannya udah lawisin ya? nunggu di cut. Oke, kita ketemu Ya, di ketemu segmen lagi. berikutnya ya. Jangan kemana-mana.